Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 di sini izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami, yaitu analisis penjualan, profit, dan pelanggan menggunakan Apache Spark pada dataset Superstore. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dina Rama Zahra, kemudian dua rekan saya, yaitu Hasna Rumaisa, dan juga Salwa Salsabila Dafa'atul Haq. Untuk NIM-nya sendiri saya berNIM 433232201, untuk Hasna sendiri berNIM 433232214, dan juga Salwa berNIM 433232225. Selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakangnya. Untuk perusahaan retail menghasilkan banyak data transaksi setiap harinya. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengetahui pola penjualan, profit, serta karakteristik pelanggan. Oleh karena itu, pada proyek ini kami menggunakan Apache Spark untuk mengolah dan menganalisis dataset Superstore sehingga dapat menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan bisnis. Untuk pertanyaan bisnisnya terdapat 8. Yang pertama ada berapa total penjualan dan profit perusahaan per tahun. Kemudian yang nomor 2 ada region mana yang memiliki penjualan tertinggi. Yang ketiga ada kategori dan subkategori apa yang memberikan penjualan terbesar. Yang keempat ada region mana yang menghasilkan profit tertinggi dan terendah. Selanjutnya, yang kelima, apakah pemberian diskon berpengaruh terhadap profit yang diperoleh perusahaan. Yang keenam, ada bagaimana tren penjualan dari waktu ke waktu untuk bulanan atau tahunan. Selanjutnya yang nomor 7, siapa 10 pelanggan dengan total pembelian terbesar. Dan yang terakhir, segmen pelanggan mana yang memberikan kontribusi sales dan profit terbesar. Pada kali ini, saya akan menunjukkan hasil dari implementasi proses pengolahan data menggunakan Google Colab dengan PySpark. Tahapan kali ini digunakan untuk mengimport library yang diperlukan. PySpark digunakan untuk pengolahan data, kemudian Matplotlib dan juga Pandas digunakan untuk visualisasi hasil analisis. Tahapan selanjutnya yaitu load dataset. Dataset diunggah ke Google Colab, kemudian dibaca menggunakan PySpark agar dapat diproses dan dianalisis. Dataset yang digunakan pada proyek kali ini adalah sampel Superstore dari Kaggle yang berisi data transaksi penjualan perusahaan retail. Data terdiri dari 9.994 record dengan 27 kolom setelah transformasi yang mencakup informasi pelanggan, produk, penjualan, diskon, profit, serta atribut tambahan hasil transformasi. Pada tahapan selanjutnya ada EDA. Yang pertama ada membuat Spark Session sebagai lingkungan untuk menjalankan proses analisis data. Pada tahapan selanjutnya ada membaca dataset CSV ke dalam Spark Data Frame sehingga data dapat diproses menggunakan PySpark. Selanjutnya ada melihat skema data, yaitu menampilkan struktur dataset untuk mengetahui nama kolom dan tipe data masing-masing dari atribut. Pada tahapan selanjutnya ada menampilkan data. Pada tahapan ini menampilkan beberapa baris pertama dataset sebagai proses pengecekan awal terhadap isi data. Selanjutnya ada menghitung jumlah record dan jumlah kolom untuk mengetahui ukuran dataset yang akan dianalisis. Tahapan selanjutnya yaitu menghitung jumlah record dan jumlah kolom untuk mengetahui dataset yang akan dianalisis. Selanjutnya ada statistik deskriptif, di mana menampilkan ringkasan statistik seperti nilai rata-rata, minimum, maksimum, dan standar deviasi pada setiap atribut numerik. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu mengecek missing value. Pada tahapan ini memeriksa apakah terdapat nilai kosong atau missing value pada setiap kolom yang dapat mempengaruhi hasil dari nilai analisis. Pada proyek kali ini tidak ada missing value. Selanjutnya ada mengecek duplikat. Tahapan kali ini untuk memastikan tidak terdapat data yang terduplikasi agar hasil analisis tetap akurat dan konsisten. Selanjutnya tahapan data cleaning yang akan disampaikan oleh rekan saya Hasna Rumaisa. Selanjutnya yaitu ada data cleaning. Di sini pada data cleaning yang pertama adalah mengecek missing value. Kode missing value sama dengan df.select, count, when, dan seterusnya itu adalah untuk menghitung jumlah data kosong atau nol pada setiap kolom sehingga kualitas data dapat diperiksa sebelum dianalisis. Lalu untuk missing value show itu untuk menampilkan data missing value. Selanjutnya ada mengecek data duplikat. Di sini df drop duplikat yaitu digunakan untuk mengetahui apakah terdapat data yang tercatat lebih dari satu kali hingga hasil analisis tetap akurat. Lalu di sini ada printf jumlah data sebelum cleaning, jumlah data unik, jumlah data duplikat untuk menampilkan jumlah datanya. Setelah itu memastikan tipe data. Ada df print schema ini untuk menampilkan struktur dan tipe data setiap kolom untuk memastikan format
data sudah sesuai. Selanjutnya ada mengubah tipe data tanggal. Pada to-date call order date itu digunakan untuk mengubah kolom tanggal menjadi format date agar dapat digunakan dalam analisis waktu. Begitu juga dengan ship date. Selanjutnya ada konversi tipe data. Konversi tipe data menggunakan cash stop dan cash in yang digunakan untuk mengubah data kolom sales profit, diskon, dan quantity menjadi tipe numerik agar dapat dihitung dan dianalisis. Selanjutnya, dicek kembali. Setelah itu memeriksa nilai yang tidak valid, yaitu dengan DF filter call sales show. Digunakan untuk mencari nilai yang tidak masuk akal, seperti penjualan bernilai negatif. Lalu mengecek nilai kategori, yaitu menggunakan distin, yaitu untuk menampilkan nilai unik pada kolom region, kategori, dan segmen untuk memastikan tidak ada kesalahan penulisan kategori. Selanjutnya, DF select sales itu untuk menampilkan 20 teratas. Yang selanjutnya ada transformasi dan enrichment. Pada transformasi dan enrichment ini, yang pertama kita menambahkan kolom tahun. Kita menggunakan year order date untuk mengambil informasi tahun dari tanggal transaksi untuk analisis per tahun. Lalu ada menambahkan kolom bulan dengan menggunakan data format order date, yaitu untuk menambahkan nama bulan untuk mempermudah analisis tren bulanan. Selanjutnya menghitung profit margin dengan menggunakan DF profit /DF sales untuk menghitung persentase keuntungan dari setiap transaksi. Lalu ada mengelompokkan tingkat diskon. Di sini menggunakan when untuk mengklasifikasikan diskon menjadi no diskon, low, dan high agar lebih mudah dianalisis. Selanjutnya yaitu menghitung lama pengiriman menggunakan date order date untuk menghitung jumlah hari yang dibutuhkan untuk pengiriman barang. Selanjutnya analisis menggunakan PySpark. Yang pertama ada analisis tren penjualan dan profit per tahun. Di sini menggunakan group by year untuk menganalisis perkembangan total penjualan dan keuntungan perusahaan setiap tahun. Lalu ada analisis penjualan dan profit berdasarkan kategori produk, yaitu tujuannya untuk mengetahui kategori produk yang memberikan kontribusi terbesar. Selanjutnya ada analisis berdasarkan subkategori. Di sini ada analisis berdasarkan subkategori. Lalu selanjutnya ada analisis berdasarkan wilayah region. Tujuannya untuk mengetahui wilayah dengan performa penjualan terbaik dengan hasil sebagai berikut. Lalu ada analisis berdasarkan segmen pelanggan. Tujuannya untuk mengetahui segmen pelanggan yang paling menguntungkan. Di sini terdapat hasilnya, yaitu yang paling menguntungkan ada segmen consumer. Selanjutnya ada top 10 pelanggan berdasarkan penjualan. Lalu di sini ada hasilnya. Yang tertinggi yaitu Saint Miller. Terus ada top 10 produk terlaris. 10 produk yang terlaris tampil pada hasil di Google Colab. Yang pertama yaitu ada Canon Image Class 2200 Advanced Copier. Terus selanjutnya ada analisis profit margin berdasarkan kategori. Tujuannya analisis ini membantu mengetahui kategori yang memberikan margin keuntungan paling tinggi dengan menggunakan average profit margin. Pada tahap selanjutnya yaitu visualisasi data, kita akan melihat bagaimana performa bisnis dari berbagai dimensi. Yang pertama ada trend total penjualan per tahun ya. Di sini bisa dilihat performa bisnis dari tahun 2011 ke 2014. Pada tahun 2012 ada sedikit penyesuaian penjualan di sini. Kemudian untuk profitnya sendiri melonjak tajam hingga tahun 2014 ya, dari 2011. Kemudian selanjutnya ada total penjualan berdasarkan kategori dan subkategorinya ya. Di sini untuk teknologi menjadi penyumbang penjualan sekaligus profit ya tertinggi. Sebaliknya pada kategori furniture sendiri di sini mencatat penjualan yang paling tinggi namun menghasilkan profit yang sangat tipis. Kemudian lebih detailnya sendiri di sini ada subkategori Lawn and Chair. Di sini sebagai pendorong utama volume penjualan kita ya, paling banyak. Selanjutnya ada total profit berdasarkan region. Untuk pada wilayah West and East, di sini penyumbang profit terbesar bagi perusahaan. Sedangkan untuk sisi demografi pelanggan ya, segmen customer di sini mendominasi pasar secara signifikan dibandingkan segmen corporate maupun home office. Di sini ada top
pelanggan dan produk terlaris. Bisa dilihat di sini ada Sen Miller. Di sini tercatat sebagai pelanggan dengan total kontribusi pembelian terbesar, maaf. Sementara untuk produk terlaris di sini ada Canon. Yang terakhir, mari kita lihat rata-rata profit margin di grafik ini ya. Di sini terjawab mengapa profit furniture ya tadi sangat kecil, sekitar 4%. Sedangkan teknologi dan office supply jauh lebih sehat di angka 14 hingga hampir 16. Selanjutnya, hasil analisis untuk yang pertama, tren penjualan dan profit per tahun. Menganalisis perkembangan penjualan dan profit perusahaan dari tahun berdasarkan hasil analisis, total penjualan dan profit perusahaan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2014 mencatat penjualan tertinggi, sedangkan tahun 2012 sedikit mengalami penurunan penjualan dibandingkan tahun 2011 sebelum kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Kemudian yang nomor 2 ada analisis berdasarkan kategori produk. Untuk region West memiliki total penjualan tertinggi, diikuti oleh East, Central, dan South. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah West merupakan kontributor terbesar terhadap pendapatan perusahaan. Yang ketiga ada analisis berdasarkan subkategori. Pada tingkat kategori, teknologi merupakan kategori dengan total penjualan terbesar sebesar sekian, sedangkan pada tingkat subkategori, phone menjadi produk dengan penjualan tertinggi, diikuti oleh chart dan storage. Yang keempat ada analisis berdasarkan wilayah. Untuk region West menghasilkan profit tertinggi, sedangkan region Central memiliki profit terendah. Untuk yang nomor 5, pengaruh diskon terhadap profit. Berdasarkan analisis yang dilakukan, pemberian diskon mempengaruhi keuntungan perusahaan. Semakin besar diskon yang diberikan, profit cenderung menurun pada beberapa transaksi. Oleh karena itu, strategi pemberian diskon perlu dipertimbangkan secara optimal agar tetap meningkatkan penjualan tanpa mengurangi keuntungan secara signifikan. Yang keenam ada penjualan. Tren penjualan menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Setelah mengalami sedikit penurunan pada tahun 2012, penjualan kembali meningkat pada tahun 2013 dan mencapai nilai tertinggi pada tahun 2014. Hal ini menunjukkan adanya pertumbuhan kinerja penjualan perusahaan selama periode pengamatan. Yang ketujuh, top 10 pelanggan. Hasil analisis berhasil mengidentifikasi 10 pelanggan dengan total pembelian terbesar berdasarkan nilai penjualan. Pelanggan-pelanggan tersebut memberikan kontribusi yang signifikan terdapat total penjualan perusahaan sehingga dapat menjadi prioritas dalam program loyalitas pelanggan dan strategi pemasaran. Yang kedelapan, ada segmen pelanggan terbesar. Untuk segmen konsumen memberikan kontribusi terbesar terhadap penjualan maupun profit perusahaan dengan total penjualan sebesar sekian dan profit sebesar sekian. Selanjutnya diikuti oleh segmen corporate dan home office. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila terdapat kesalahan kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.